Sahabat-sahabat, peserta diskusi pergerakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang saya hormati, saya lanjutkan soal bagaimana konsep yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro dalam konteks membangun pendidikan yang ada. Ini menurut saya bisa filsafat yang kemudian muncul juga secara praktis, secara kebudayaan dan beberapa teori-teori praksisnya juga muncul. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar kerja pendidik itu sering banget kita jumpai dalam beberapa perjalanan pendidikan kita. Dasar kerja pendidik menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu sering disebut sebagai kasus Suntulodo, bahwa kita sebagai pendidik harus menjadi contoh, terus kemudian ada biaya yang masuk. Ini sejalan juga dengan kemudian yang ada beberapa syair dari yang sering kita pelajari di materi masyarakat, ala tananul ilma illa bisitatin saun bikaan majmu'i habibayani tukair wa hirsin wastibarin wa bulfatin wa irsyadusah. Itu juga kemudian mungkin diramu dalam seorang pendidik itu harus ingarso suntulodo ing madya mangkarsa tuturi handayani. Kemudian sistem pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa sih sebetulnya? Sederhana tapi sangat bahasa Tegalnya itu jero, sangat dalam sekali. Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantoro ya trimong. Apa trimong itu? Yang pertama momong, yang kedua among, yang ketiga ngomong. Momong, among, dan ngemong. Apa itu ngomong? Yaitu merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, sistem pendidikan harus harus mencapai tiga ini: ngomong, among, dan ngomong. Apa itu among? Yang kedua, memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, ngomong, mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Ngomong, among, dan ngemong ini menurut saya udah sangat komprehensif. Jadi merawat dengan kasih sayang, bahkan kadang-kala kalau di pondok pesantren seorang kiai ini kemudian sering banget waktunya dihabiskan oleh santri daripada anak sendiri, Pak. Biasanya begitu, tapi kadang-kala juga enggak sebanding dan sebagainya. Sebanding antara merawat anak dan merawat santri dan sebagainya. Nah, kemudian among memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa. Ini yang penting, tanpa harus memaksa. Jadi seorang guru tanpa kemudian memaksa peserta didik untuk betul-betul memahami, biarkan. Yang ketiga, ini yang penting juga, yang menurut saya harus konsep sistem saya harus kemudian mengacu pada ini, yaitu mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Itu tadi, sesuai kodratnya itu maksudnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian si anak tersebut. Gak bisa anak kemudian punya dominasi otak kanan yang harus betul-betul dikembangkan seninya dan sebagainya, sosiologinya dan sebagainya, dipaksa untuk kemudian harus eksak. Begitu juga sebaliknya, orang yang eksak kemudian biasa aja. Nah, kemampuan seorang guru mengamati peserta didik untuk memahami betul seorang peserta didik, untuk memahami kodratnya, memahami potensi dirinya, kadang-kadang juga kita. Nah, ini yang penting. Saya merefleksikan diri kita. Kadang-kadang sahabat-sahabat ada yang masih bergerak di wilayah itu. Kadang-kadang kita mau apa dan sebagainya. Ini yang menjadi problem kita. Kenalilah diri kita sendiri aja dulu. Biasanya kita mau gali potensi diri kita aja susah.
Makanya dalam konteks ber-PMI ada yang namanya analisa diri. Apa sih kemampuan diri kita? Mencoba mengenali diri kita itu bagaimana potensinya. Potensinya seperti apa? Anda punya potensi beragama yang punya potensi berpendidikan keagamaan yang kuat, maka ya harus kemudian diproses dalam lingkungan keagamaan yang kuat pula. Anda senang hafalan Quran misalnya, hadis-hadis tentang ajaran-ajaran apa, ya mungkin itu juga mungkin ketika kemudian Anda di dalam tidak memahami kodrat, Anda kemudian dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan kodratnya, ada kodrat tidak memahami potensi dalam diri, itu Anda akan susah menjalani dengan apapun itu. Maka ber-PMI lah untuk kemudian mengenali diri kodratnya seperti apa, sehingga Anda akan menjalani proses profesionalitas ber-PMI dengan baik dan benar. Itu begitu. Itu bagi kader-kader PMI. Bagi umum sama saja sebetulnya, bahwa kita sebagai seorang manusia harus tahu betul bagaimana kita kodratnya, bagaimana kita sesuai dengan potensi diri kita dan sebagainya. Ini yang kemudian dibilang Ki Hajar Dewantara sebagai sistem pendidikan Trimong, yaitu yang ketiga itu ngomong, mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai dengan kodratnya. Terus kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, aktivitas pendidikan itu terpusat pada tripusat, yaitu keluarga, perguruan, dan yang terakhir pergerakan pemuda. Apa tripusat itu? Keluarga, mendidik budi pekerti dan laku sosial. Dan saya kira penting untuk kemudian seorang orang tua memahami betul sebetulnya pendidikan bukan hanya diserahkan kepada seorang guru, tapi kita sebagai seorang orang tua juga harus kemudian yang jomblo-jomblo yang mau jadi orang tua, sehingga kita harus belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, perguruan sebagai balai wisata, usaha mencari dan memberikan ilmu pengetahuan di samping pendidikan intelek. Yang ketiga, pergerakan pemuda. Menurut Ki Hajar Dewantara itu tripusatnya termasuk pergerakan pemuda. Apa itu? Sebagai daerah merdekanya kaum pemuda untuk melakukan penguasaan diri yang amat perlu buat pembentukan watak. Ini bagi Ki Hajar Dewantara sebagai tripusat. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, metode belajar yang baik itu seperti apa? Ada yang namanya konsep Trino. Apa Trino itu? Pertama, nonton, niteni, dan niroke. Nonton, niteni, dan niroke. Jadi peserta didik diajari untuk menonton, mengamati, terus kemudian niteni. Kadang-kadang kita seringkali dikandani orang tua ada ilmu titen, itu termasuk bagaimana seorang untuk mengajari metode belajar. Dan setelah itu niroke apa yang ada dalam idealitas ilmu itu kita terapkan dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada kisah menarik di beberapa yang saya ketahui, misalnya ada salah satu santri yang kadang-kadang di dalam aktivitas belajar santri itu tidak terlalu kiyang lah, bahasa tidak terlalu rajin dan sebagainya. Tapi santri itu ngabdi ning kiainya. Tapi balik pulang dari rumah, santri tersebut sing ora tahu ngaji, biasanya ngabdi ngawula ning kiainya, itu justru lebih sukses dan sebagainya. Karena apa? Beliau seorang santri yang ngabdi lebih mengamati niteni kiainya, sehingga menjadi laku yang luar biasa dibandingkan orang hanya pada konteks ngaji yang sifatnya pengajaran dan sebagainya. Bila laku kiai diterapkan dan sebagainya, itu yang namanya berkatul barokatul ilmu dan sebagainya, bisa meresapi apa yang menjadi satu akhlakul karimahnya seorang kiai dan sebagainya.
Saya lanjut terus. Terus saya akan ngomong setelah itu ada beberapa konsep yang sering banyak dijumpai oleh konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu namanya azas taman siswa. Nah, ini kalau sahabat-sahabat tahu bisa kita bredeli bareng-bareng apa itu azas taman siswa. Ini untuk menjadi satu dasar bagaimana sebetulnya sistem pendidikan itu digerakkan dalam konteks membangun peradaban. Pertama, azas taman siswa yaitu mengatur diri sendiri. Jadi dulu gak ada yang namanya sekolah yang boarding school. Ketika kemudian seorang pejabat, seorang anak bupati, seorang siapapun yang masuk taman siswa, dia adalah seorang murid, tidak membeda-bedakan. Ini yang menjadi konsepnya Ki Hajar Dewantara. Maka kritik yang menarik adalah bagaimana, ada boarding, ada kelas-kelas internasional, tapi kemudian jangan membatasi kelas sosial, bahwa yang kaya harus masuk ke dalam situ karena ada biaya. Itu namanya ada ruang kapitalisasi pendidikan yang terjadi di situ. Konsep Ki Hajar Dewantara semua pendidikan merebut pada ruang kelas-kelas sosial yang namanya yang setara, yang equality before yang tidak membedakan kasta dan sebagainya. Asas taman siswa mengatur diri sendiri, saling berseket, itu bahasa belanjanya. Kemudian kemerdekaan batin, pikiran dan tenaga bagi anak-anak. Ini yang penting itu. Asas taman siswa itu mempelopori kemerdekaan batin, pikiran dan tenaga bagi anak-anak. Yang ketiga, kebudayaan sendiri. Yang keempat, pendidikan yang merapat. Yang kelima, saya percepat, percaya dan berstandar pada kekuatan sendiri. Yang keenam, mempelajari diri sendiri. Yang ketujuh, ketulusan dan kesucian hati untuk dekat dengan anak. Ini yang penting dan sebagainya. Ini dalam konsep asas taman siswa. Sebetulnya ada fatwa akan sendi hidup merdeka dan sebagainya, mencari pendidikan yang berkualitas. Nah, saya akan memadukan dalam beberapa sekelumit ini karena waktunya terbatas dan saya nggak bakal lama-lama. Ada tujuan yang menarik yang dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam konteks tujuan pendidikan yang berkualitas. Apa yaitu? Dalam beberapa adabul alim wal muta'alim, Mbah Hasyim Asy'ari yang mungkin dalam konteks kesejarahannya antara Ki Hajar Dewantara dan Mbah Hasyim Asy'ari sebetulnya satu nasab lah, dan satu nasib beliau sebagai pahlawan nasional yang luar biasa yang harus kita teladani. Pertama, kamilatul ahliyatuh. Seorang pendidik, kita sebagai seorang calon pendidik harus kamilatul ahliyatuh. Kamilat ahliyatuh. Apa itu? Profesional. Orang yang sempurna dalam konteks keahliannya. Yang kedua, tahaqqaqatus syafaqatuh. Tahaqqaq syafaqatuh. Apa itu? Penyayang. Yang ketiga, zaharatul mur'atuh, yaitu berwibawa. Seorang pendidik harus berwibawa, harus di hadapan peserta didiknya, harus tidak lede-lede dan sebagainya. Yang keempat yaitu urifatul ifatuh, menjaga diri dari yang merendahkan martabat. Ini penting. Jadi seorang pendidik juga harus betul-betul menjaga diri. Yang ketiga, toharatus sianatuh. Apa? Berkarya. Seorang pendidik harus terus berkarya dan sebagainya. Ahsanut taklim, pandai mengajar, dan ajwanut tafhim, berwawasan luas. Ini ke beberapa konsep pendidikan yang berkualitas menurut Mbah Hasyim Asy'ari. Ini saya kelumit saja tentang bagaimana seorang pendidikan sebagainya yang berkualitas dan sebagainya. Saya akan ngomong bebas setelah ada teori bahwa di dalam suasana malam Ramadan kali ini, marilah kita refleksi betul, kita diskusi banget, kita diskusi terus bagaimana sebetulnya Diknas dari Pendidikan Nasional kita jadikan sebagai momentum refleksi, momentum membangun kapasitas diri, sehingga kita bukan hanya peserta didik tapi menjadi pemerhati pendidik, menjadi pejuang pendidik, menjadi volunteer pendidik. Anda yang
jurusannya ekonomi belum belum bukan berarti kemudian tidak menjadi pejuang pendidik yang baik dan sebagainya. Yang terkecil adalah bagaimana kita nanti akan menjadi orang tua, jadilah pendidik yang baik bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir barangkali konsep-konsep follow fair yang dibangun atas dasar realitasnya dan sebagainya, ada apa namanya kebisuan dalam beberapa pendidikan yang dibangun daya kritisnya follow fair harus kita pahami betul. Jadi menurut saya dalam konteks milenial dan hari ini yang muncul adalah bagaimana konsep 4.0 itu diterapkan betul di pandemi kali ini, tapi lantas bahwa inilah bukan hanya pada persoalan kita akan terus tidak bermusyahadah dengan peserta didik kita, tapi kita terus karena ini dalam konteks madorot, kita dalam konteks wabah seperti ini, maka muncullah daring dan sebagainya yang tapi menurut saya bahwa konsep yang ideal kita harus berjumpa dengan murid-murid kita, bermusyahadah, bermusafahah, karena bermusafahah itu ada talian kesucian pertalian batin yang terus kita galakkan. Jadi menurut saya daring penting, online penting, terus virtual meeting penting, tapi bahwa bermusyahadah juga penting untuk kita lakukan. Jadi jadilah pendidik yang kun ibna zamanika, yang mencoba untuk terus menatapi pada ruang dan zamannya, kita masuk dalam sebuah peradaban bangsa yang lebih hebat, al-muhafadzatu ala aqdin shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi konsep-konsep yang ditawarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, konsep-konsep yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan satu konsep yang terus kita pegang erat-erat sebagai landasan kesejarahan kita, sebagai landasan berpikir kita. Tapi wal akhdu bil jadil aslah wal aslah kita modifikasi, kita perbaharui, kita jadikan sebagai satu inovasi baru, atau justru kadang-kala sejarah menemukan keinovasian baru, karena kadang-kala kita hanya repetition, pengulangan sejarah. Maka dari itu lewat diskusi kali ini saya menanti sahabat-sahabat semua untuk merefleksikan bersama Hardikas kali ini, dan kita hidupkan diskusi malam hari ini dengan baik. Dan yang terakhir ini saya mohon kepada sahabat-sahabat pergerakan, karena ini bagian dari wal akhdu bil jadidil aslah lah, kira-kira begitu. Saya buat konten saya sendiri guna untuk mengedukasi, memahami, mengajak diskusi bareng-bareng, dan saya memohon dengan sangat untuk para sahabat-sahabat untuk terutama subscribe-nya, karena ini bagian dari bukan timbal balik. Saya memohon kepada sahabat-sahabat sebagai narasumber untuk subscribe-nya, kalau bisa like untuk sampai kepada lumayan lah, artinya lumayan, tidak hanya puluhan tapi ratusan, mudah-mudahan bisa sampai ribuan. Saya tunggu like, komen, subscribe seketika waktu membuka video ini, dan yang ikhlas, dan insya Allah akan ada konten-konten yang lain tentang bagaimana kajian keislaman, sosial, budaya, dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tangan terkepal dan maju ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.